Selamat pagi Krisoporian. Hari ini kita akan belajar tentang statistika dan upaya penanggulangan COVID-19. Pertanyaan esensial kita hari ini adalah, apa peranan statistika dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19? Silakan kamu jawab terlebih dahulu pertanyaan ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saksikan juga cuplikan berita berikut ini. Berdasarkan berita tersebut, data apa yang sudah dikumpulkan oleh Satuan Tugas Pandemi COVID-19? Untuk apa data tersebut dikumpulkan? Ya, tentu dari situ kamu dapat memahami betapa pentingnya statistika di dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, bukan? Oleh karena itu, mari kita pelajari konsep statistika yang digunakan pada data penanggulangan COVID-19, yaitu ukuran pemusatan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk dapat menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata, median, dan juga modus. Untuk apa? Untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran numerik yang mempunyai kecenderungan terletak di tengah-tengah data. Suatu data biasanya mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi atau terpusat pada ukuran pemusatan. Apa saja syarat dari ukuran pemusatan? Ukuran pemusatan itu harus dapat mewakili data. Perhitungannya didasarkan pada seluruh data. Dan perhitungannya harus objektif. Setelah akhir pembelajaran ini nantinya kamu juga akan memperoleh tugas. Maka diharapkan kamu dapat memperhatikan hal-hal ini, ya, agar data kamu itu dapat dipercaya, maka kamu juga harus menghitungnya dengan baik, ya, dengan penuh kejujuran dan juga dengan penuh kecermatan, agar data itu adalah data yang benar dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar pula. Ukuran pemusatan ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Mari kita lihat satu persatu. Mean atau rata-rata adalah suatu nilai yang diperoleh dari data di mana jumlah seluruh nilai dalam data dibagi dengan banyaknya data. Atau dengan kata lain, X rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyak data. Mari kita lihat contoh berikut ini. Grafik kasus baru COVID-19 Indonesia per 16 sampai 22 Juli 2021. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa rata-rata 7 hari adalah 43.791 kasus. Tentunya data ini sangat penting bagi Satuan Tugas Penanggulangan COVID untuk menentukan langkah apa yang akan diambil dalam minggu depannya. Kemudian median. Median dari data adalah nilai yang terletak di tengah-tengah data yang ada setelah diurutkan dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Letak median adalah data ke N+1/2. Berdasarkan contoh yang tadi, grafik kasus baru COVID-19, urutan data dari kasus tersebut adalah 33.772 sampai yang terbesar adalah 54.000 kasus. Median terletak pada data keempat. Dari mana data keempat itu? Tadi ada rumus N+1/2. Diperoleh mediannya adalah 44.721. Jika kita bandingkan dengan rata-rata yang tadi, hasilnya kita peroleh 43.791. Ada perbedaan sedikit. Nah, untuk itu, mari kita eksplorasi bersama mean dan median melalui 2 applet GeoGebra berikut ini. Silakan kamu eksplor sebanyak mungkin, ya, hingga kamu dapat memahami di mana letak keunggulan penggunaan mean sebagai ukuran pemusatan dan median sebagai ukuran pemusatan. Fokuslah pada pertanyaan berikut. Bila mana nilai mean dan median mendekati?
bila mana perbedaan nilai min dan median menjadi lebih besar. Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil? Nah, setelah kamu mengeksplor dengan baik, tentunya kamu dapat menemukan bahwa min lebih tepat digunakan pada data yang tidak memiliki nilai ekstrim. Nilai ekstrim di sini maksudnya tidak ada nilai yang kecil sekali atau yang besar sekali. Karena jika ada nilai ekstrim, maka nilai rata-rata tersebut akan terpengaruh. Sedangkan median lebih tepat untuk digunakan saat terdapat data yang berbeda secara signifikan. Pada update yang kedua, tentunya kamu akan melihat bahwa posisi median itu selalu ada di tengah. Jadi dia tidak terlalu terpengaruh oleh adanya nilai ekstrim, baik itu ekstrim kecil maupun ekstrim besar. Ukuran pemusatan yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai data yang sering muncul. Modus lebih tepat digunakan untuk data kategori. Data kategori itu apa? Data kategori adalah data yang tidak berupa angka. Modus dilambangkan dengan MO. Mari kita lihat contoh modus berikut ini. Diagram lingkaran ini menunjukkan hasil survei alasan responden belum melakukan vaksinasi. Dari diagram ini dapat kita lihat bahwa alasannya yang terbanyak atau yang menjadi modus itu adalah alasan yang lain-lain, yaitu belum bisa karena faktor kesehatan, ibu hamil, sarana dan akses jalan sulit, dan lain-lain. Yang tidak kalah banyak dari itu juga ada masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi. Nah, tentunya satuan tugas akan mengambil kebijakan-kebijakan khusus setelah melihat data ini. Bahwa banyak masyarakat yang belum melakukan vaksinasi karena sarana dan prasarana atau akses jalan sulit. Nah, kira-kira satuan tugas akan mengambil kebijakan apa kalau kesimpulannya seperti itu? Ya. Coba perhatikan betapa pentingnya ukuran pemusatan, baik itu min, median, maupun modus di dalam upaya penanggulangan COVID-19. Mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini dengan 2 pertanyaan berikut. Silakan kamu isi pendapatmu berdasarkan pemahaman kamu selama pembelajaran ini. Nah, di akhir pembelajaran ini, mari kita juga berefleksi hal-hal apa yang sudah kamu pahami dan apa yang masih ingin kamu dalami terkait pembelajaran hari ini. Setelah itu, kamu juga perlu menuliskan nilai karakter apa yang kamu peroleh dengan mempelajari statistika hari ini. Kemudian, supaya kamu lebih dapat menggali lagi, dapat merasakan pengalaman untuk mengumpulkan data, menyajikan dan mengambil kesimpulan, buatlah sebuah penelitian sederhana terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Tentunya di dalam kelompok. Selama tugas kelompok, silakan berdiskusi dan kamu boleh berkonsultasi dengan ibu jika ada yang ingin ditanyakan, baik tentang metode pengumpulan data ataupun cara menyajikannya. Demikian, selamat bekerja, lakukan yang terbaik dan lakukan dengan penuh kesungguhan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, salam sehat, patuhi selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa.